محمدا عبده وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الفرج ساخر الفرج وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur bersua kembali untuk materi kita Salat Ahli Ma'rifat dari Imam Khomeini rahmatullah alaih. Dan kita masih berbicara tentang khusyuk. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita. Terakhir kita sudah sampai di sini ya. Jadi kita ulangi sedikit di sini. Imam Khomeini menulis, bukankah engkau beriman pada hari akhirat dan mengetahui bahwa kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Jadi ini kita kasih bold, tanda kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Makanya kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa kita keliru besar apabila kita berkata kita seimbangkan dunia dan akhirat. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas bisa dibandingkan dengan sesuatu yang tidak terbatas? Ya, dunia ini sangat sebentar, sangat sedikit nilainya, sementara akhirat itu tidak ada batasannya, tidak akan berakhir, dia abadi. Jadi tidak bisa dikatakan seimbang dunia dan akhirat. Yang ada adalah menggunakan dunia kita, kalau bahasa kendaraannya, mengendarai dunia ini untuk kepentingan akhirat kita. Itu baru benar. Jadi dunia ini kita kendarai, kita tunggangi, kita atur, kita manage untuk kepentingan akhirat kita. Karena kita hidup di dunia. Yang namanya hidup di dunia, ya dunia lah yang menjadi ekosistem kita. Kita manusia sebagai pusat ekosistemnya. Jadi karena dunia ini adalah ekosistem kita, tidak bisa hidup tanpa dunia. Kita tidak bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, tanpa punya tempat bernaung, tanpa beraktivitas, berjalan, berlari, dan sebagainya. Inilah kehidupan dunia. Nah, tinggal bagaimana menjadikan itu sebagai kendaraan. Karena tidak pernah kita bisa meninggalkan kehidupan dunia selama kita masih hidup. Ya, sehebat-hebatnya kita berpuasa, tetap pada akhirnya harus berbuka puasa juga. Sehebat-hebatnya kita salat malam, pada akhirnya kita akan kecapean juga dan butuh istirahat. Begitulah seterusnya. Kita harus minum, kita harus makan, kita punya anak-anak harus baju dan sebagainya. Dan semuanya itu ya konsekuensi dari keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini. Dengan demikian kita membeli baju, gimana caranya baju itu digunakan sebagai kendaraan, sebagai alat untuk beribadah kepada Allah. Kita membeli makanan, gimana caranya makanan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita membeli rumah, gimana caranya rumah itu kita gunakan sebagai kendaraan tempat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya kita kasih penekanan di sini. Jadi baik dari segi kebahagiaan dan kesempurnaannya maupun dari segi kesialan dan penderitaannya, kemalangan dan penderitaannya. Karena kehidupan itu sendiri bersifat abadi, karena kehidupan akhirat maksudnya bersifat abadi. Tidak ada lagi kematian di sana dan tidak ada kefanaan. Ya. Orang-orang beruntung akan berada dalam kesenangan, kemuliaan, dan karunia abadi yang tidak ada bandingannya di dalam kehidupan dunia ini. Kemuliaan dan kemegahan di sana di akhirat jauh di atas kemuliaan dan kemegahan di dunia ini. Cobalah Bapak membayangkan orang paling kaya di dunia ini, setiap hari kerjanya bersenang-senang saja, tetap tidak ada bandingannya dibanding dengan akhirat. Makanya tidak bisa dikatakan dibandingkan. Ya. Tidak bisa dikatakan kita menyeimbangkan. Ya. Karunia-karunia alam sana, di alam akhirat, tidak akan pernah bisa terbayangkan
oleh para pengkhayal, oleh para imajiner, oleh para yang suka melakukan imajinasi, ya, seperti para ilmuwan mengimajinasikan dulu sesuatu di dunia ini. Demikian juga kemalangan, siksaan, dan penderitaan di sana tidak sama dengan apa yang ada di sini. Memang di dalam Al-Quran ada kata neraka, api, nar itu kan api. Tapi api di sana tak bisa kita bayangkan. Jangan kita bayangkan api di sini sama dengan di sana, tidak mungkin. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan bahwa semua api yang digunakan orang di dalam kehidupan dunia ini, di bumi ini, api di rumah kita, api di ladang-ladang minyak, api di tempat-tempat kebakaran hebat. Kalau dikumpulkan semua api itu di dunia ini, maka tidak lebih dari hanyalah sepercik api neraka jahanam. Jadi begitu tidak berartinya. Nah, sekarang kita masuk pada paragraf baru. Jadi, bukankah engkau juga telah mengetahui bahwa jalan menuju kebahagiaan abadi hanyalah melalui kepatuhan. Jadi muncul lagi kata kepatuhan di sini. Tadi sore juga kita telah memberikan penekanan pentingnya kepatuhan. Ya, jadi kepatuhan inilah. Jadi bukankah engkau telah mengetahui bahwa jalan menuju kebahagiaan abadi hanyalah melalui kepatuhan kepada Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kepatuhan itu merupakan persyaratan mutlak. Harus ada berkenaan dengan kehidupan akhirat. Makanya kita tadi sore juga menggambarkan isi daripada dua kumail yang sangat terkenal itu, dan biasa diulang sampai 3 kali dengan memanggil Allah sebagai dengan ya man ismuhu, ya man ismuhu. Nah begitu kalau di eja satu persatu. Ya man ismuhu dawa, wa zikruhu syifa, wa ta'atuhu ghina. Ya wahai man, orang wazat yang ismuhu namanya saja sudah dawa, obat. Wa dan zikruhu mengingatnya, syifa menjadi penyembuh. Wa ta'atuhu dan ketaatan kepadanya, ghina adalah kekayaan. Jadi kita ini adalah fakir. Allah mengatakan antumul fuqara ilallah. Kalian ini adalah fakir kalau berhadapan dengan Allah. Nah, kapan kita kaya? Apabila kita patuh, taat. Ketaatan itu apa? Ketaatan itu punya hierarki. Kalau tidak punya hierarki, ya tidak ada bedanya antara satu kelompok dengan mazhab dengan mazhab lain. Di antara masyarakat itu ya, dan adanya division. Karena semua semua agama kan mengajarkan kepatuhan kepada Tuhan langsung. Ya. Tetapi hanya segelintir agama, segelintir daripada ajaran agama, dalam hal ini sebagian daripada Islam yang mengajarkan bahwa kepatuhan itu punya hierarki. Ya. Kita tidak bisa menunjukkan kepatuhan kita kepada Tuhan, kepada Allah, tanpa melalui kepatuhan kita kepada Nabi dan Rasul. Dan kita tidak bisa menunjukkan kepatuhan kita kepada Nabi dan Rasul kalau tidak melewati kepatuhan kepada para imam, para wali Allah, waliullah. Wali Allah di sini ingat bukan yang dibuat manusia, wali yang sebenarnya. Yang ditunjuk Allah yaitu yang 12 orang itu. Dan tidak ada kepatuhan kita kepada yang 12 imam ini ataukah sahibul asri wal zaman kalau kita tidak ada kepatuhan kepada marja, ya, ulama yang tertinggi dalam hierarki. Dan tidak ada kepatuhan kita kepada ulama yang tinggi kalau tidak melalui kepada para ulama, para hadis, para alim yang juga mengantarkan kita ke sana. Begitulah seterusnya. Sampai kepada suami, sampai kepada istri, sampai kepada anak-anak. Begitulah hierarkinya ke atas. Anak-anak kepada ibunya, ibu kepada suaminya, suami kepada ustadz ulamanya yang berwilayah. Kemudian ulamanya ke marjanya, marjanya kepada imamnya, imam kepada Rasulullah, begitulah seterusnya. Allah kepada Allah. Jadi berhierarki seperti itu. Tidak boleh lepas. Ya. Tidak boleh lepas.
Jadi kita teruskan. Jadi tingkatannya seperti itu Pak Bu sekalian. Makanya kan kalau kita mencari suami dianjurkan ya seiman wilayah kan begitu supaya bisa mengantarkan kita ke sana. Kalau tidak ya kita bisa termasuk di apa namanya itu didistorsikan, dideviasikan. Kita bisa disimpangkan dari jalan Siratal Mustaqim. Ya. Jadi kita teruskan. Jadi bukankah engkau juga telah mengetahui bahwa jalan menuju kebahagiaan abadi hanyalah melalui kepatuhan kepada Tuhan yang Maha Mulia. Tiada satupun ibadah yang nilainya menyamai sholat. Jadi ingat, tidak ada satupun ibadah. Ya. Begitu indahnya sholat ini. Tidak ada satupun ibadah yang nilainya menyamai sholat. Dan sholat ini hanya ada pada Islam. Sholat dalam pengertian dimulai dengan wudhu, mensucikan diri, berdiri, ruku, sujud, hanya ada dalam Islam. Di dalam bacaan-bacaan sholat, semua berbicara tentang yang baik. Baca kitab suci, Al-Quran dan surah. Setelah itu kita membaca wiridan-wiridan seperti Allahu Akbar dan seterusnya. Jadi maka dikatakan tiada satu ibadah yang nilainya menyamai sholat. Dan ini hanya ada pada Islam. Ya, makanya kita katakan bahwa kalau yang lain bisa sama. Saya sama-sama belajar. Kan wajib belajar. Dalam Islam juga dikatakan wajib belajar. Mereka bahkan yang tidak bertuhan juga mewajibkan belajar kepada rakyatnya. Ya cobalah pergi ke Cina sana. Itu ada peraturannya. Umur SD, SMP, SMA itu wajib belajar. Kalau tidak belajar itu dihukum orang tuanya. Kalau dia tidak diajari anaknya. Atau tidak difasilitasi anaknya untuk belajar. Tidak didorong anaknya untuk belajar. Nah, jadi belajar itu sama. Di mana-mana agama sama. Patuh pada orang tua, di mana-mana agama sama. Ya, agama aradi juga, agama bumi juga. Patuh pada orang tua. Dan seterusnya, lalu apa yang membedakan antara Islam dengan yang lain? Ya, pada sholatnya. Ya. Tiada satu pun ibadah yang nilainya menyamai sholat. Dan apa intinya daripada sholat? Intinya sholat adalah ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan Allah mengatakan bahwa an'amta 'alaihim itu adalah yang harus kamu baca syahadat kepadanya pada saat duduk tasyahud dengan mengucapkan kata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi lengkap sekali. Ya. Itu semua salah dalam Islam seperti itu. Jadi tiada satu pun ibadah yang nilainya menyamai sholat, ramuan ilahi yang lengkap dan menjamin kebahagiaan manusia. Demikian itulah yang disiratkan dalam hadis Nabi berikut. Apabila sholatnya diterima, maka segenap amalnya juga yang lain akan diterima. Jadi sholat yang menentukan. Sampai ada kata-kata as-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kuncinya kebaikan. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Yang terkenal di kita, as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, jadi itulah yang disyaratkan oleh Nabi dalam hadis ini. Apabila salatnya diterima, maka segenap amalnya yang lain juga akan diterima. Jadi kuncinya adalah pada salat. Maka kalau salatnya gugur, ya yang lain gugur. Karena kan Nabi mengatakan yang menentukan salat. Ya. Maka dari itu, hendaklah engkau sepenuhnya bersungguh-sungguh. Jadi Ma'afoni meminta kita, hendaklah kalian sepenuhnya bersungguh-sungguh mencapai kekhusyuan. Ini harus diusahakan. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mencapai kekhusyuan. Bersungguh-sungguh ya, mencapai kekhusyuan dalam melaksanakannya, dan jangan sampai berberat hati untuk memikul beban dalam hal ini. Kalau kita berberat hati untuk memikulnya, berarti sebetulnya jiwa kita telah menolak untuk beribadah dengan benar kepadanya. Jadi jangan sampai berberat hati untuk memikul beban dalam hal ini. Jangan sampai ada rasa berat dalam hati kita salat. Jadi semakin kita merasa terpanggil untuk salat di awal waktu, maka semakin kita akan merasakan kebahagiaan melalui salat itu.
Karena itu menunjukkan bahwa salat kita sudah mulai masuk kepada hakikatnya. Tapi kalau salat itu terbebani rasanya oleh kita, terpaksa kita melakukannya, karena menjadi kewajiban agama dan kita ini merasa beragama Islam, maka kita melakukannya, maka itu tidak akan bisa mengantarkan nanti kepada kebahagiaan. Ya. Itulah yang dikatakan di dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, seperti itu. Jadi maka Imam Khoni menyarankan hendaklah engkau sepenuhnya bersungguh-sungguh mencapai khusyuan dalam melaksanakannya dan jangan sampai berat hati untuk memikul beban dalam salat ini. Meskipun pada dasarnya tidak akan ada kesulitan dan beban dalam mencapai asli tidak ada kesulitan. Ya, kalau kita merasa sulit itu ada masalah pada jiwa kita. Aslinya tidak ada kesulitan. Seperti mana misalnya makan. Walaupun makan itu terjadi sehari dan tidak tanggung-tanggung dalam satu hari rata-rata kita makan 3 kali, tapi kok tidak pernah merasa bosan ya soal makan. Bahkan begitu lapar, nagih lagi, mau makan lagi. Begitu. Kenapa? Karena memang itu menjadi kebutuhan pokok daripada tubuh kita. Nah, kalau kita sudah menemukan bahwa salat yang khusyuk itu adalah kebutuhan pokok daripada jiwa kita, maka harusnya tidak ada rasa berat hati. Seperti mana kalau kita tahu bahwa makanan itu adalah merupakan kebutuhan natural kita, maka tidak berberat hati untuk makan. Tidak ada orang yang berberat hati untuk makan. Yang agak susah dulu makan itu hanya waktu masih kecil. Anak-anak ketika anak-anak itu sudah mulai pintar bermain. Nah, karena kecanduan anak-anak sudah suka sekali bermain, terkadang lupa makan. Ya, seperti itu. Itu waktu kanak-kanak biasanya waktu balita seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh ada rasa sulit. Ya, jadi jangan sampai berberat hati. Meskipun pada dasarnya tidak akan ada kesulitan dan beban dalam mencari. Aslinya tidak ada. Salat itu secara gerakan kan gampang, cuma berdiri, ruku, sujud. Lebih susah fitness, lebih susah bodybuilding misalnya. Nah, itu beban berat diangkat. Kalau salat cuma mengikuti aja, mengikuti gerakan-gerakan tubuh yang seharusnya. Seperti berdiri, ruku, sujud, ya. Meskipun pada dasarnya tidak akan ada kesulitan dan beban dalam mencapainya, apalagi setelah engkau membiasakannya barang sejenak, dan kalbu mulai merasakan uns dalam melaksanakannya. Ya. Sudah mulai merasakan uns, kerinduan untuk melaksanakannya. Ingat kalau sudah kita merasakan kenikmatan sesuatu, itu biasanya sudah nagih. Contohnya kalau kita sudah sampai pada tingkat merasa enak, senang dengan satu jenis makanan, itu menagih biasanya. Ya. Contohnya pempek bagi orang Palembang, itu nagih tuh. Kalau dia tidak ada mungkin akan nyari kemana-mana. Ya. Rendang bagi orang Padang misalnya. Itu kalau beberapa hari nggak makan rendang mungkin nggak enak sekali rasanya. Jadi itu menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena sudah terbiasa, dibiasakan sejak kecil. Begitu juga misalnya dengan soto Bandung bagi orang Jawa Barat misalnya. Ya. Dan seterusnya. Itu pasti selalu ada nagih seperti itu. Orang Surabaya dengan rawon. Mungkin kalau orang Surabaya tidak makan rawon, mungkin nggak enak dirasakan. Nah, begitulah semuanya ada. Nah, kalau tubuh kita saja harusnya ketagihan kalau selalu memakan sesuatu yang menyenangkan, yang enak, yang cocok, maka apatah lagi dengan jiwa kita. Jadi jiwa kita ya harusnya nagih juga, merindu. Ya. Maka itu yang dikatakan di sini uns. Sungguh pada saat itu engkau akan merasakan kenikmatan bermunajat dengan Tuhanmu di dunia ini. Ya. Jadi pada saat itu, pada saat salat, pada saat yang khusyuk, engkau akan merasakan kenikmatan. Jadi kalau pada saat kita khusyuk ini, ya, jadi pembatasannya di sini adalah salat khusyuk, salat yang khusyuk ya. Jadi salat yang khusyuk. Jadi kita mana tadi? Ya. Dengan itu, jadi kalau kalian sudah merasakan ini pada saat itu, sungguh pada saat itu, ini pada saat itu artinya pada saat salat dengan khusyuk. Jadi sungguh pada saat itu engkau akan merasakan kenikmatan bermunajat dengan Tuhanmu di dunia ini yang tidak bisa dibandingkan dengan semua kenikmatan duniawi yang ada.
sebagaimana terlihat pada keadaan para ahli munajat kepada Allah SWT. Jadi pada saat itu, pada saat kita sholat dan sholatnya khusyuk benar, engkau akan merasakan kenikmatan, merasakan merasakan semacam trans ya, kenikmatan, bermunajat ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian biasa makan obat antimo misalnya. Obat antimo habis itu kan kemudian kita mulai kayak agak teler-teler, itu kan enak sekali rasa itu. Kalau kita belum tidur itu enaknya justru sebelum tidur itu, kalau sudah tertidur kan nggak dirasakan. Ya pada saat kita mulai teler-teler itu enak rasanya. Kenapa? Karena semua seakan-akan menjadi hilang. Ya, kita terkonsentrasi untuk menutup mata. Ya, saking enaknya kalau mengantuk sekali. Itu karenanya setelah makan obat itu, pokoknya kalau kita ngantuk sekali karena capek itu enak. Ya. Dimanapun bisa tidur, tidak harus di kasur yang empuk, tidak harus di atas karpet yang tebal, bahkan di atas balai-balai pun di bawah pohon bisa tidur tuh. Bahkan duduk sambil tidur, bisa pun sambil tidur. Ya, seperti itulah juga. Itu namanya sudah sampai pada tingkat trans. Ya. Jadi pada saat itu, pada saat sholat engkau akan merasakan kenikmatan. Ya. Kenikmatan apa di sini? Kenikmatan bermunajat. Ya. Kenikmatan bermunajat kepada Tuhanmu. Ya. Di dunia ini belum di akhirat. Itu kalau di akhirat sudah lain lagi. Ini di dunia ini ketika sholat. Yang tidak bisa dibandingkan dengan semua kenikmatan duniawi yang ada. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan semua kenikmatan duniawi yang ada. Makanya bagaimana bisa dikatakan seimbang? Ya, seperti dikatakan tadi, kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang lain. Begitu juga kemalangannya, penderitaannya tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan kehidupan dunia. Sebagaimana terlihat pada keadaan para ahli munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana terlihat pada keadaan para ahli munajat. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat itu, dia akan merasakan namanya trans, merasakan semacam fana namanya. Jadi dia fana, dia merasa hilang. Nah itulah makanya kita usahakan sedapat mungkin khusyuk hatinya pada saat kita sholat. Cuma jangan sekali berbahagia karena khusyuk itu menjadi tema yang sangat penting memang ya, ini di mana-mana orang Islam bicara tentang khusyuk. Tapi kemudian ada lagi yang coba mengambil keuntungan dari khusyuk, mengaku bisa membuat orang khusyuk sholat. Maka kemudian lahirlah training atau kursus namanya training sholat khusyuk, begitu. Ya. Kalau dia mencapai derajat khusyuk orang itu harusnya nggak perlu suruh bayar orang kalau training. Kenapa? Ya harusnya karena dia merasakan kenikmatan dan kenikmatan itu harus dirasakan orang lain yang nggak perlu dibayar. Kenapa? Karena kenikmatan itu tak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Bukankah kenikmatan tertinggi bagi dia kalau semakin banyak orang salat khusyuk, kan begitu? Tapi mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau di Indonesia, kalau di Singapura mungkin nggak tahu, di Malaysia nggak tahu. Di Indonesia ada dulu orang yang menulis buku judulnya Salat Khusyuk. Apa itu namanya judulnya, lupa. Training Salat Khusyuk kalau tidak salah. Ya. Akhirnya kemudian orang bikin training Salat Khusyuk. Bayarannya waktu itu satu kali ikut 3.500.000. Yes. Bayangkan, banyak orang salat khusyuk, ada lagi yang mengambil keuntungan dari sana. Padahal tidak pernah para ahli ma'rifat, para hakim hukama membayar masalah itu, karena salat itu kan hakikatnya adalah doa. Masa kita minta bayaran dari orang yang diajari berdoa, ya, diajari sholat. Nah oleh sebab itulah dimasukkan berbahagia, ada lagi yang mengambil dan pasti dia tidak khusyuk sholatnya, ya, baik yang mengajar ataupun yang ikut. Kenapa yang ikut? Yang membayangkan banting tulang, kerja keras, train salat khusyuk, bayar 3,5 juta. Sementara zakat infaknya belum tentu dia bayar. Gitu. Jadi tapi ini terjadi dulu. Sekarang pertanyaan, kemana yang seperti ini? Ya hilang. Karena segala sesuatu yang tidak berbasis pada keikhlasan, tidak berbasis pada spiritualitas yang kuat, itu pasti akan hilang. Semua akan hilang. Ya sekarang mana itu? Ya, udah nggak ada lagi. Dulu ada. Ya latihan salat khusyuk atau training salat khusyuk. Terkenal dulu sampai masuk di TV-TV yang gitu. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya. Jadi kita sudah terus sekali, bahkan orangnya juga, ustadznya sudah tidak kedengaran, sekarang udah kemana orangnya. Ya. Jadi sebagaimana terlihat pada keadaan para ahli munajat kepada Allah SWT. Jadi ahli munajat kepada Allah itu mencapai derajat itu. Ya. Dapat derajat itu. Tadi sore kita belajar tentang mula sadra. Mula sadra ini adalah
bukan hanya orang yang ahli dalam bidang akliyah, tetapi juga nakli. Bukan hanya ahli dalam bidang ilmu-ilmu eksoteris, tapi juga esoteris. Ya, tetapi kita lihat dia adalah guru besar ya di universitas terbesar pada saat itu di Persia. Dan kita sudah lihat tadi ke apa namanya pengetahuan, tapi dia orangnya sangat sederhana, pergi Mekah jalan kaki kamu gitu. Ya, kalau dia minta teman-teman atau murid-muridnya bayarin saya pasti bisa, tapi dia tidak melakukan itu gimana sekali. Kenapa? Ya, tadi ya, dia adalah orangnya zuhud. Jadi kesimpulannya, bila mana seseorang telah mengetahui keagungan, keindahan, dan kebesaran Allah melalui bukti filosofis ya, atau penjelasan para nabi, maka dia harus selalu mengingat-ingatkan kalbunya tentang hal itu. Jadi mengetahui kita sudah belajar ini ya. Jadi apabila kita apabila seseorang ini, bila mana seseorang telah mengetahui keagungan, keindahan dan kebesaran Allah melalui bukti filosofis. Nah, kita pelajari kalau sore ini. Atau penjelasan para nabi, ya, penjelasan para nabi. Maka dia harus selalu mengingat-ingatkan kalbunya tentang hal itu. Tentang apa? Tentang salat ahli ma'rifat itu. Tentang salat yang khusyuk. Tentang hal ini. Jadi melalui pengetahuannya itu, maka dia mengingatkan hati itu. Pengetahuan tentang apa? Terutama tentang keagungan. Keagungan dan kebesaran Allah kita sebut dengan jalaliyahnya, keindahannya merupakan jamaliyahnya. Dan ingat, pengetahuan itu adalah pengetahuannya itu adalah didukung oleh bukti filosofis ini. Pengetahuannya didukung oleh bukti filosofis atau penjelasan para nabi. Ya, gitu. Jadi bisa. Ini yang kita sebut dengan istilah ma'rifat kepada Allah. Jadi kita tidak akan pernah bisa mencapai derajat salat khusyuk apabila kita sendiri juga tidak ma'rifat kepada Allah. Nah, ma'rifat itu mengetahui. Dan mengetahui itu harus bisa kita berargumentasi dengan bukti filosofis. Walaupun kita bukan pembicara, walaupun kita bukan penceramah, tapi hati kita, pikiran kita mampu membuktikan secara filosofis. Ya. Ini yang khusyuk. Dan itulah khusyuk yang sesungguhnya. Dengan peringatan, tawajuh dalam sanubari dan pembiasaan diri untuk terus mengingat keagungan dan kebesaran Allah, sedikit demi sedikit kekhusyuan bakal merasuki kalbu. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu yang saya berapa, perhatikan kata-kata ini. Imam Khomeini, bukan saya yang bilang, Imam Khomeini menulis. Ya. Dengan peringatan, tawajuh dalam sanubari, dan pembiasaan diri untuk terus mengingat keagungan dan kebesaran Allah, ingat dengan catatan melalui pengetahuannya ini, maka sedikit demi sedikit kekhusyuan bakal merasuki kalbunya dan akhirnya sampailah kepada tujuan yang dikehendaki, yaitu fana. Jadi ahli salat itu adalah fana. Fana itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ketika kita masih merasa ada, berarti belum sampai pada puncaknya. Belum sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau kita sudah sampai di Sidratul Muntaha, tidak ada lagi yang ada kecuali dia saja. Nah, itu. Salat itu adalah mi'raj untuk sampai kepada Sidratul Muntaha. Tempat kemuliaan yang bisa kita capai. Jadi ulangi lagi dengan peringatan, tawajuh dalam sanubari, dan pembiasaan diri untuk terus mengingat keagungan dan kebesaran Allah. Tidak, sedikit demi sedikit nantinya kekhusyuan bakal merasuknya. Jadi sedikit demi sedikit kekhusyuan bakal merasuki kalbu dan akhirnya sampailah kita ke tujuan yang dikehendaki. Jadi kita harus membiasakan ini. Ya. Peringatan mengingatkan diri kita, tawajuh wajah hati kita dalam sanubari kita, kemudian pembiasaan itu untuk mengingat keagungan dan kebesaran Allah, terutama kalau kita sholat. Maka kalau itu kita lakukan berdasarkan paragraf ini, maka sedikit demi sedikit kekhusyuan bakal merasuki kalbu dan akhirnya sampailah kita ke tujuan yang dikehendaki. Itu baru kemudian sholatnya benar-benar mi'rajul mu'minin. Bagaimanapun juga,
seorang pesuluk tidak pernah boleh merasa puas dengan makam yang telah diraihnya. Nah, dia. Kalau dia seorang pesuluk tidak pernah boleh merasa puas, karena kalau merasa puas berarti dia sama dengan iblis, ya, sudah merasa puas. Seorang pesuluk tidak pernah boleh merasa puas dengan makam yang telah diraihnya. Tidak pernah merasa puas. Kenapa? Karena makam tertinggi itu adalah bersua dengan dia, dan dia itu adalah tak terbatas. Jadi tidak mungkin melahirkan kepuasan. Ya. Kalau toh dia merasa puas dalam hatinya, maka kepuasannya tak terkatakan, speechless, tidak bisa dibicarakan. Ya. Karena tidak ada kata-kata lagi. Kalau masih ada kata-kata, berarti masih berjarak. Kalau sudah menyatu, tidak ada kata-kata lagi. Ya. Cobalah kalau Bapak Ibu sekalian minum teh. Minum teh dengan teh manis maksudnya. Begitu teh manis masuk di mulutnya, ya tidak ada kata-kata. Kenapa? Ya kita menikmatinya. Ya, kita menikmatinya pada saat itu. Ya. Setelah kita minum, keluar dari mulut itu gelasnya, baru kita katakan enak sekali tehnya. Kan begitu. Kenapa? Setelah baru kita sampaikan. Berarti kan sudah tidak terjadi lagi kontak. Jadi setelah lidah kita tidak terjadi kontak dengan apa tadi, dengan gelas yang ada teh manisnya, itu tidak ada kata-kata di situ. Yang ada hanya menikmati saja. Kapan ada kata-kata? Ketika gelas itu sudah terpisah dengan mulut kita. Nah, berarti kalau ada kata-kata terpisah. Oleh sebab itulah ketika orang sampai kepada kehusyuan, ya tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Karena sama misalnya dengan terpukul dalam sesuatu, itu speechless juga kita. Nggak ada kata-kata. Paling biasa muncul, wow, kamu gitu. Kata-kata itu, wow, itu tanda heran, takjub. Ya. Ataukah di Arab mengatakan, ajib, kamu gitu. Kalau di Barat, bahasa Inggris, wow, kamu gitu. Karena kita sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, seperti itu. Nah, jadi karena betapapun tinggi makam yang telah diraih oleh orang-orang semacam kita ini, ingat kita ini, yang kita katakan tadi, bukan manusia suci. Pastilah itu tidak akan lebih tinggi daripada makam-makam yang telah diraih oleh para ahli ma'rifat dan para pemilik kalbu yang suci. Ya, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita menyamai apa yang telah dirasakan oleh Bunda Zainab. Tidak mungkin kita bisa mencapai apa yang dirasakan oleh Imam Husain. Tidak mungkin kita merasakan apa yang dirasakan oleh Bunda Fatimah dan seterusnya. Jadi kita tidak mungkin. Makanya kita di sini selalu berpatokan kepada mereka. Karena mereka lah rujukan kita. Bayangkan misalnya Pak Bu sekalian, Bunda Zainab yang menyaksikan pembunuhan itu di depan matanya. Saudaranya, ponakannya, keluarga dekatnya, sahabat-sahabat kakaknya, bahkan termasuk juga sahabat kakeknya, di sana terbantai luar biasa. Darah demi darah tumpah. Bau amis darah tercium di mana-mana. Ya. Debu yang bercampur dengan kilatan-kilatan pedang berterbangan kemana-mana. Ya. Diselingi dengan ringkikan kuda-kuda yang berlaga. Nah, itu terdengar setiap saat. Tetapi apakah Bunda Zainab atau seperti Imam Hussein kemudian meruntuh menyaksikan itu? Sama sekali tidak. Atau bahkan berkeluh kesah? Sama sekali tidak. Coba kita lihat. Sama sekali tidak. Kan beda dengan kita. Kita yang rendah ini, yang lemah ini, yang hina ini, baru sedikit saya sudah berkeluh kesah. Baru bisu sedikit, baru flek sedikit di wajah sudah berkeluh kesah. Tiba-tiba mempengaruhi hati. Hati tiba-tiba gundah, gulana, resah, gelisah. Seperti tak punya lagi harga diri. Nah, seperti itu. Padahal kita itu cuma flek sedikit. Karena apa? Ya, ini introspeksi bagi kita. Karena memang hati kita masih sangat rendah, masih lemah. Ya. Tidak seperti mereka. Tapi ingat, kita harus memperkuat hati kita seperti mereka. Nah, makanya dikatakan si pesuluk ini senantiasa mengingat segala kekurangan dan kecacatan dirinya ini. Ingat. Ya. Jadi kita sebagai pesuluk, ingat ya, pesuluk itu menempuh jalan. Senantiasa apa? Mengingat ke segala kekurangan dan kecacatan dirinya, ini yang harus kita camkan. Kita ingat itu adalah setiap pesuluk ini
mesti senantiasa mengingat segala kekurangan dan kecacatan. Ingat kata cacat diri sini Pak, bukan fisik ya. Kecacatan rohani kita, kecacatan batin kita. Gampang membawa perasaan baper ya, kata orang baperan. Gampang tersinggung. Nah begitulah seterusnya. Jadi setiap pesuluk mesti senantiasa mengingat segala kekurangan dan kecacatan dirinya. Ini tidak boleh merasa puas. Karena tadi saya katakan di sini, ya, betapapun tinggi makam yang telah diraih oleh orang-orang semacam kita ini siapa sih sebetulnya? Ya, jangankan dibanding dengan para manusia suci, dibanding dengan orang seperti Mullah Sadra, Imam Khomeini, waduh, tidak ada apa-apanya. Jadi kata kita ini pun juga, waduh, masih tinggi sebetulnya. Karena berbicara seperti Imam Khomeini. Imam Khomeini mengatakan semacam kita. Ya. Sedangkan kita Imam Khomeini kan begitu. Apa kita masih sudah pantas masuk dalam wilayah kekitaannya Imam Khomeini? Waduh, nggak kuat, belum sanggup, hina kita ini. Ya, jadi betapapun tinggi makam yang telah diraih oleh orang-orang semacam kita, pastilah itu tidak akan lebih tinggi daripada makam-makam yang telah diraih oleh para ahli ma'rifat, oleh seorang wanita seperti Bunda Zainab yang setelah menyaksikan seperti tadi yang kita gambarkan dengan darah berceceran di mana-mana, tetapi dia masih tetap berkata, "Mara itu illa jamila." Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali jamilah, keindahan Allah. Jadi yang disaksikan apa? Yang disaksikan adalah jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mara itu illa jamilah. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali Al-Jamil yang maha indah. Dia. Dengan begitu, mudah-mudahan baginya akan terbentang, bagi kita maksudnya, yang menempuh jalan suluk tadi di sini. Ya. Bagi para pesuluk di sini. Bagi kita yang sedang melakukan suluk. Mudah-mudahan dengan begitu mudah-mudahan baginya akan terbentang jalan menuju kepada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak ada cara lain kecuali hanya dengan cara ma'rifat kepada Allah dan salat yang khusyuk. Jangan pernah membayangkan bahagia kalau suatu saat bisa berjalan dengan menenteng tas yang paling mahal, harganya ratusan juta. Enggak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Tahu nggak Bapak sekalian, kalau orang jalan dengan tas yang mahal sampai 1 miliaran, itu semakin tidak bahagia. Kenapa? Takut tiba-tiba ada yang tarik di jalan. Pasti perasaannya itu melayang kemana-mana, takut sini. Semua orang yang ada di sekitar sangat mungkin dicurigai, jangan-jangan mau narik tas saya. Artinya apa? Tidak ada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu apa? Bersama. Makanya kan kata kebahagiaan itu kan falah. Dan dikatakan hayyalas shalah, hayyalal falah. Hanya dengan salat kita bisa sampai kepada falah, kebahagiaan. Tidak ada cara lain. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, dan Imam Khomeini menutupnya dengan kata alhamdulillah walhamdulillah. Ya. Dan segala puji hanya bagi Allah. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara Imam Khomeini mengajarkan kita yang namanya khusyuk. Jadi apa itu khusyuk? Tidak bisa kita mencapainya kecuali dengan belajar dan belajar. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan di sini adalah mengetahui. Kata-kata tadi mengetahui kita camkan di sini, mengetahui. Harus ada pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan, ya tidak bisa. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah pembahasan kita tentang khusyuk. Berikutnya ini kita bicara tentang mencari tumak nina. Mencari tumak nina. Kita bahas sedikit ya. Yang mencari tumak nina. Ya. Apa itu tumak nina? Jadi tumak nina itu rasa tenang. Ini tumak nina. Tumak nina itu bisa artikan juga dengan itmi'nan. Ya. Dalam surat Al-Fajr dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu mutmainnah juga tumak nina. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan ala bidzikri tatmainnul qulub, itu mutmainnah juga. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah jiwa menjadi mutmainnah, tenang. Ya. Dan hanya dengan orang yang jiwanya sudah tenang itulah ya nanti tidak dicabut nyawanya, tetapi dipersilahkan kembali kepada Allah. Dipersilakan, dipermonggokan. Malaikat dikirim Allah untuk menyampaikan berita kepadanya. Apa kata-katanya malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kenapa? Karena mutmainnah itu adalah tingkatan yang lebih di atas daripada iman.
Di atas daripada iman. Nanti kita lihat Makhoni mengutip di sini ada ayat ya di mana nih ya, masih jauh ya. Jadi ada ayat dikutip nanti di sini, terutama kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim itu dia minta, coba kita lihat di sini surat Al-Baqarah. Surat yang kedua. Ayatnya 250 sekian. Ini kita ayatnya 258, 259, 25, 260 ya ini. Ya. 260 ya, surat Al-Baqarah 260. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim." Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, berdoa tentunya karena ini Rabbi ya. Berkata, berdialog dengan Allah. Apa kata Ibrahim kepada Allah? Rabbi, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkanlah kepadaku kaifa, bagaimana tuhyi, kamu menghidupkan al mauta, kematian. Orang yang sudah mati. Ya Allah, gimana? Tunjukkan kepada saya kaifa, arini, perlihatkan kepadaku. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana aku menghidupkan orang mati. Apakah ini pertanyaan Ibrahim? Sebetulnya bukan. Ini mewakili kita semuanya. Cuma kita tidak bisa berkata kepada Allah, maka Ibrahim mewakili kita. Jadi sebetulnya Ibrahim di sini kita, saya, kita masing-masing, aku, kita masing-masing. Kita datang kepada Allah, ya Rabb, arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkanlah kepadaku bagaimana gerangan caranya engkau menghidupkan yang mati. Allah, maka Allah menjawabnya. Awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Apakah kamu belum beriman? Nah, ini kata mu'min, tu'min di sini beriman. Allah bertanya, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Maksudnya beriman bahwa saya ini ada dan berkuasa atas segala-galanya. Saya menghidupkan, saya mematikan, dan saya membangkitkan lagi kembali. Awalam tu'min, apakah belum beriman dengan cara seperti itu? Nah, qala, Nabi Ibrahim menjawab. Ini tadi Allah di sini. Ibrahim. Bala, benar Tuhan, saya sudah beriman. Jadi kata bala, kenapa? Karena pertanyaannya negatif. Awalam, apakah engkau tidak beriman? Bala, Tuhan, saya sudah beriman, kira-kira gitu. Walakin, akan tetapi saya minta itu untuk apa? Lihat ma'inna. Ini itmina di sini. Lihat ma'inna itu dari tumaknina di sini tadi. Ya. Tumaknina, itminan. Jadi saya sudah beriman, bala itu saya sudah beriman. Walakin, akan tetapi saya meminta itu untuk yatma'inna kalbi, agar kalbuku itu menjadi tentram, jadi tenang. Jadi yatma'inna kalbi. Jadi yang namanya itminan itu di kalbu tempatnya. Ya. Dan lebih dalam daripada beriman. Ini imannya di kalbu juga. Tapi di dalamnya iman ada lagi, yaitu itminan, mutmainnah. Ya. Dan inilah nanti yang dipanggil di dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi lihat ma'inna qalbi. Jadi berarti saya sudah beriman Tuhan, tapi saya ingin ya menenangkan, memutmainnahkan, mengitminankan kalbu saya. Qala, lalu Allah berfirman. Ya kalau begitu fahuz arba'atan minat thairi. Ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna, lalu kemudian kamu menjinakkannya, menyembelihnya, ilaika, mengambil untuk kamu. Summa, kemudian sembelih, setelah kamu menyembelihnya, ija'al ala kulli jabalin. Simpanlah di setiap bukit-bukit, di setiap puncak-puncak gunung, ala kulli jabalin, pada setiap gunung. Jadi ija'al ala kulli jabalin minhunna, daripada potongan-potongan burung itu. Ini juz'an, bagian-bagian. Summa da'uhunna, kemudian panggillah mereka, potongan-potongan tadi. Ya, tina kasa, ya maka mereka datang bergegas-gegas. Saya itu bergegas. Ya, ternyata setelah Ibrahim melakukan, burung itu datang kembali bergegas-gegas, pada sudah dipotong tadi, tapi kemudian dia bersatu kepada Ibrahim. Apa artinya ini Pak sekalian?
Ini caranya Allah mengajarkan kita bagaimana nanti hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu adalah ketika Allah nanti ada di sana dan memanggil seluruh makhluknya, terutama dari kalangan manusia. Maka datanglah kita pada saat itu berbondong-bondong yang padahal tadinya sudah bercerai-berai antara bagian-bagian tubuh kita, bahkan tulang pun juga sangat mungkin sudah hancur. Tetapi kehancuran kita di dalam bumi bukan berarti meniadakannya jejak-jejak kehidupan jasmani kita di sana. Ternyata begitu Allah memanggil, seperti dikatakan pada uhuna, Allah juga memanggil kita semuanya, maka yatinaka, kita datang kepadanya. Ya yatinaka itu artinya kami datang, kita datang kepadanya. Kepada Allah. Ini kalau ini kayak yatinaka, dia datang kepadamu. Ya. Saya dengan bergegas. Wa'lam, ketahuilah. Anna Allah, sembunyi Allah itu adalah Azizun Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah ini juga yang dituliskan di dalam surat Al-Fajr itu. Jadi kita lihat surat Al-Fajr dulu. Surat 88. Iya nih. 87 ya, ini 89 ya, 89 Al-Fajr. Al-Fajr 89 ini. 89. Kita lihat pada bagian terakhir. Ya. Nah, ini dia mulai dari sini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sama. Pakai hamzah juga di sini, pakai ini. Hamzah dan pakai hamzah di sini. Isinya pakai hamzah nanti sini. Ya. Sama misalnya dengan ayat sebelumnya tadinya. Ya. Mana tadi? Lihat ma'inna tadi, kalbi ini. Lihat ma'inna pakai hamzahnya. Ya. Sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Duhai jiwa yang mutmainnah, yang tenteram, yang tenang. Ya. Irja'i, kembalilah ila kepada Rabbiki Tuhan. Irja'i ila Rabbiki, itu kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyatan, dan diridhoi. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Irja'i ila Rabbiki radiyatan mardiyatan. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadakhuli, maka masuklah fi ibadi, ke dalam golongan abadku, ibadi. Baru masuk di dalam golongan hamba-hamba ini. Jadi hamba-hamba ini bisa kita masuk kalau kita sudah mencapai derajat mardiyah. Mardiyah ini dicapai setelah radiyah, radiyah dicapai setelah kita mutmainnah. Mutmainnah tadi adalah setelah beriman tadi. Karena Allah bertanya, afalam tu'min, apa kamu belum beriman? Bala, kata Nabi Ibrahim. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya, seperti itu. Maka barulah kita bisa masuk ke dalam hamba-hambanya. Ya. Wadakhulil jannati, baru kita boleh masuk ke dalam surganya. Surga Allah. Karena Allah katakan, wadakhulil jannati, masuk ke dalam surga. Nah jadi Bapak sekalian, inilah kurang lebih apa namanya, dalam surat Ar-Ra'd juga itu ada, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak Nur. Silakan Pak. Dalam surah Al-Fajr tadi ayat 28, Irji'na rabbika radiyatan mardiyah. Waktu itu masih hidup nih lagi, maka mafhum mukhalafahnya, sisi irfani tadi, bahawa mematikan daripada duniawi ini akan menghidupkan hubungan dengan Allah kembali. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Jadi bagus ini. Jadi boleh dikatakan bahwa rohani kita hidup itu sebetulnya setelah kita mematikan jasmani kita. Dalam pengertian itu keinginan-keinginan jasmani yang terwakili atau terwakilkan ke dalam hawa nafsu. Jadi makanya memang ada orang yang rohaninya mati sebetulnya. Cuma kalau rohani mati masih bisa dihidupkan. Kalau di dunia ini, kalau jasmani mati kan nggak bisa dihidupkan lagi. Tapi kalau rohani mati masih bisa dihidupkan. Ya, masih bisa. Ya, ada ayatnya, ada. Ya, mari kita lihat surat Al-An'am. Ya. Di rohani kita mati masih bisa dihidupkan kembali. Kalau jasmani udah nggak bisa, itu sudah pakem, itu nggak bisa dihidupkan. Aksiomatik. Ya. 122 ini. Surat Al-An'am, surat 6, ayat 122. Allah berfirman, atau mangkana maitan. Apakah orang yang sudah mati? Artinya maksudnya nih,
Maitan di sini maksudnya mati hatinya, mati jiwanya. Apakah orang sudah mati jiwanya? Fahyainahu, lalu kami menghidupkannya lagi. Jadi bisa dihidupkan. Bagaimana cara tandanya jiwa yang mati hidup? Waja'alna lahu nuran. Tiba-tiba muncul cahaya di dalam jiwa tersebut. Makanya kan tadi kita mengatakan, kita yang minta kepada Allah agar Tuhan sudi memancarkan seberkas cahaya ilahinya saja ke dalam jiwa kita. Seberkas cahaya. Waja'alna lahu nuran. Dan kami jadikan padanya nuran, cahaya. Yang dengan cahaya ini, yamshi bihi finnas. Berjalan di tengah-tengah manusia. Sekaligus ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi aktivis, menjadi peduli kepada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, mulai dari sini. Kalau tidak mulai dari sini, ya sama saja. Sami mawon, kata orang. Sama saja. Nanti kita seperti itu juga. Yang tidak berkuasa ingin mengalahkan yang berkuasa dengan alasan bla bla bla. Setelah dia berkuasa, dia juga melakukan yang bla bla tadi. Kenapa? Karena memang ya ini kita manusia terbatas. Satu-satunya jalan kalau kita membina jiwa kita, melakukan suluk menuju kepada insan-insan suci tadi. Nah, baru kemudian Allah menjadikan waja'alna, kami menjadikan, jadi ini wewenangnya Allah, otoritinya Allah. Waja'alna, kami jadikan bagi jiwa itu apa? Nur. Yang dengan nur itu yamshi bihi finnas. Berjalan bihi dengan cahaya itu finnas di tengah-tengah manusia. Inilah makanya para nabi dan rasul itu melahirkan satu hasil yang tak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Seperti yang kita ceritakan kasus Timur Tengah. Kok bisa Amerika berkumpul sekarang, NATO ketar-ketir porak-poranda menghadapi kelompok kecil seperti Hamas, Hezbollah, Houthi misalnya. Kok bisa? Ingat, sudah 4 bulan sekarang perang berlangsung. Dan belum ada apa-apa yang dicapai Israel kecuali menunjukkan bahwa dirinya itu adalah biadab, barbarian, dan sebagainya. Hanya mempertunjukkan wajah sungguhnya daripada Israel. Kalau kita katakan, tapi Gaza kan hancur, justru itu menunjukkan Israel siapa. Orang tidak mengenal wajah asli Israel kalau tidak melakukan itu. Apa sebabnya? Ya karena ini ada negara yang dipimpin oleh wali, oleh ulama besar, diinisiasi, dimulai, dibangun dari awal oleh seorang ulama, yaitu Imam Khomeini. Ulama yang lain. Ya mereka apa yang menekas berkelahi dari Tuhan, lalu dengan itu dia mengurusi kehidupan dunia. Yamshi bihi finnas. Jadi kalau kita ingin ikut berjalan mengurusi kehidupan manusia, kita harus memiliki dunia. Kalau tidak, ya sama saja. Kita sekarang berkuar-kuar mengkritik sana mengkritik sini, begitu naik di atas sama saja. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau tidak mencapai derajat ini. Ya. Makanya kita katakan mengidealisasi manusia biasa menjadi pemimpin yang baik tanpa melalui proses ini, itu kayaknya tidak mungkin. Lalu apa kalau itu tujuannya? Kita tetap memelihara dia agar juga memelihara kehidupan kita bersama. Karena dengan memelihara kehidupan kita bersama, kita bisa berinteraksi untuk saling memberi dan menerima, terutama kaitannya dengan kebenaran ilahiyah. Jadi waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kaman, apakah sama kata Tuhan? Dengan apa? Perumpamanya, orang yang berjalan fi zulumatin, di dalam kegelapan. Yang orang berjalan dalam kegelapan, laisa bikharij minha, tidak mungkin keluar daripadanya. Coba Bapak sekalian, kalau ada orang yang berjalan dalam kegelapan, apakah bisa keluar daripadanya? Akal kita mengatakan tidak mungkin, kecuali satu, kalau kita kasih lampu, kita kasih lilin. Ya. Kalau kita kasih lilin, kita kasih dian, kita kasih pelita, baru dia bisa berjalan. Jadi cahaya. Jadi kalau kita mengasumsikan bahwa dunia ini penuh dengan kezaliman, ketidakadilan, ya jalan keluarnya cahaya, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita berkuar-kuar berbicara tentang ini dan itu padahal tidak membawa cahaya, ya itu tadi, sama saja. Kita mengecam mereka karena berisik, menabrak sana, menabrak sini, menabrak undang-undang ini, menabrak undang-undang itu, nanti ketika kita berkuasa tanpa membawa cahaya, sama juga menabrak sana sini juga. Nah seperti itu. Oleh sebab itulah lebih baik tenaga kita, energi kita gunakan untuk mengundang berkas-berkas cahaya Allah ke dalam jiwa kita agar kita bisa berjalan mempersiapkan karpet merah kedatangan sahibul asri wal zaman. Itu lebih bagus. Ya.
yamshi bihi finnas. Ingat, orang lain saja yang bekerja keras bisa menghasilkan. Kata orang-orang sekarang bukan hanya Depok saya, tapi sekarang Jakarta juga sudah dominan PKS-nya dan sebagainya. Ya wajar karena mereka kerja keras, mereka jarang bicara, mereka berbuat dan berbuat. Ya. Terlepas daripada benar atau tidak, tapi mereka berbuat dan berbuat. Akhirnya ada hasilnya. Bagaimana pula kalau yang berbuat itu yang punya cahaya, luar biasa kan? Nuran yamshi bihi finnas, kaman masaluhu fi zulumatil laisa bikharij. Tidak mungkin sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, karena setiap orang berada dalam kegelapan, selama cahaya itu belum menyala dalam jiwanya, laisa bikharij minha, tidak mungkin keluar dari kegelapan ini. Minha di sini dari kegelapan ini maksudnya. Ya. Kadzalika zuyyina, begitulah Allah menjadikan indah. Zuyyina menjadikan indah. Lil kafirin, bagi orang-orang tertutup mati hatinya, gelap. Maka ya malun, apa yang mereka kerjakan dianggap baik. Nah, jadi dengan demikian, apa yang disampaikan Pak Nur tadi adalah tidak ada caranya kecuali dengan mengundang cahaya Allah, dan cahaya mengundang cahaya Allah tadi musyahadah. Mukasyafah baru musyahadah. Dan itu kita tidak bisa melakukannya tanpa melalui proses suluk, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sudah lihat, Imam Khoni mengatakan untuk berjalan kepada Allah modalnya adalah pengetahuan. Ingat tadi. Jadi modalnya tadi adalah pengetahuan. Ya. Mengetahui keagungan, keindahan, dan kebesaran Allah. Maksudnya sih ma'rifat kepada keagungan, keindahan, kebesaran Allah, atau kita singkatkan ma'rifat kepada sifat-sifat jalaliyah dan jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang pengetahuan itu didukung oleh bukti-bukti filosofis atau penjelasan peran. Ini bayangkan Pak sekalian, ini Imam Khomeini berbicara di dalam buku ini adalah aslinya buku irfan. Ini akan salah tahlim ma'rifat, tetapi tetap mendahulukan apa? Bukti-bukti filosofis. Jadi tidak bisa diterima begitu saja. Artinya tidak diterima begitu saja. Harus berdasarkan argumen filosofis. Dalam Al-Quran sudah dikatakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti-bukti filosofis kalian. Tunjukkan argumentasi intelektual kalian. In kuntum shadiqin. Nah, kalau ini kita lakukan, baru kemudian nanti kita mengemis kepada Allah untuk Allah pancarkan tadi berkas cahaya ilahinya ke dalam diri kita, maka kemudian baru kita bisa tersingkap mukasyafah dan musyahadah. Nah, baru setelah itu kita bisa berjalan di muka bumi, bergabung dengan ibadah seperti tadi di dalam surat yang dikutip, yang dibahas oleh Pak Nur ini adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, baru kita diperintahkan fadkhuli, masuklah. Ingat yang diperintahkan ini siapa? Jiwa, karena ya-nya ini menunjukkan jiwa. Ini kan nafs di sini kan diperempuankan ya. Nafs itu perempuan ini, ya. Nafs. Jadi nafs itu perempuan. Makanya kan panggilannya juga ya ayatu. Bukan ya ayu, tapi ya ayatuha. Ya. Ya ayatuha, karena ini yang dipanggil adalah nafs, ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, ya ini menunjukkan perempuan yang diperintah, irji'i, kembalilah ila kepada rabbiki, bukan rabbika. Kenapa? Karena ini jiwa, ya. Jiwa kita. Nah, sekaligus menunjukkan bahwa jiwa kita benar menjadi jiwa kalau dia seperti wanita, lembut, lemah, ya. Lemah lembut, maksud bukan lemah lembut, ya. Halus, kalau itu. Nah, seperti itu. Jadi irji'i ila rabbiki. Jadi siapapun kita, termasuk laki-laki, kita bapak-bapak, harus memperempuankan jiwa kita, karena Tuhan telah menciptakan jiwa kita sebagai perempuan. Jangan tetap diperempuankan, karena akan menjadi ganjal kelihatan kalau perempuan dilaki-lakikan. Ya, perempuan ya tetap diperempuankan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, ini yang menunjukkan adalah perempuan, jiwa kita. Dalam keadaan apa? Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamal. Ustaz, ria terbukti dapat dilihat oleh orang lain, Ustaz. Bagaimana dengan ujub? Ya. Ujub. Ya. Bagaimana ujub timbul, Ustaz? Mohon pencerahan, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi kita ulangi dulu, kita mulai dulu kata-kata ujub. Ujub itu dari bahasa Arab artinya takjub. Jadi ujub itu dari kata ajib. Ya. Dari kata ajib, ajaib. Ya, itu ajaib itu kan takjub. Luar biasa.
Jadi apabila orang takjub kepada dirinya sendiri, maka kemudian namanya ujub. Jadi ada peringkatnya. Yang pertama sekali adalah ujub. Jadi ini adalah penyakit ego yang paling awal, ujub. Kenapa paling awal? Karena ini tanpa orang lain. Jadi tidak bisa nanti berkembang, tumbuh menjadi riya kalau tidak dimulai dari ujub. Jadi ujub dulu, ujub membesar menjadi riya. Riya nanti membesar, lalu kemudian menjadi dia takabur. Takabur membesar, menjadilah dia zolim. Nah, 4 tingkatannya ini. Jadi kezaliman itu tidak mungkin muncul secara serta-merta. Nggak mungkin orang tiba-tiba zolim. Pasti ada pendahulunya, itu jiwanya takabur, merasa besar, merasa kuat, merasa ada. Bukan Allah yang dijalaliakan, tetapi dirinya dijalaliakan. Harusnya kan kita yang dijalaliakan Allah. Ini dirinya dijalaliakan, takabur namanya. Seperti iblis. Ya, iblis itu adalah wastakbara. Nah, kemudian kenapa bisa orang takabur? Juga tidak muncul secara mendadak. Ada pendahuluannya, yaitu riya. Selalu pengen dilihat, pamer. Ya. Nah, pamer juga tidak muncul begitu saja. Harus ada pendahulunya, harus ada introduksinya, ada introduction-nya. Apa introduction-nya? Yaitu ujub, takjub pada diri sendiri. Ya. Nah, pertanyaan, kok kenapa bisa takjub pada diri sendiri? Ya, karena tidak punya ma'rifat. Ya. Ma'rifat kepada diri akan membawa orang ma'rifat kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ini tadi, man arafa nafsahu ini tadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita mengenal diri kita. Ternyata kita ini lemah, tidak punya apa-apa. Tidak punya. Jadi harus kita pahami itu. Jiwa kita itu adalah dia sebetulnya yang hadir pada diri kita. Maka man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nah, ini kalau kita sudah lakukan ini, maka kita terhindar dari ujub. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, muncullah tadi pertanyaan daripada Pak Kamal, yaitu ujub. Jadi kenapa ujub ini berbahaya, Pak Bu sekalian? Karena kita sendiri, misalnya kita bangun salat malam. Tiba-tiba muncul dalam hati kata-kata kita, wah saya memang ini hebat. Rusli Malik ini hebat. Kenapa orang lain pada tidur, tapi dia masih tetap bisa bangun malam. Begitu. Muncullah namanya takjub pada diri sendiri. Ya. Dan cenderung kalau kita takjub pada diri sendiri, merendahkan orang lain. Misalnya kita rajin salat. Biasa muncul orang lain, oh itu kok si teman saya, tetangga saya kok tidak salat. Nah begitu. Jadi takjub pada diri sendiri itu sebetulnya adalah egoisme, anania. Harusnya bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada dirinya, tidak ada tempat untuk takjub pada dirinya, karena yang pantas kita takjubi adalah dia. Diri kita itu bukan asli, yang asli hanya dia. Maka harusnya takjubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takjub kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutlak, harus, tidak boleh tidak. Ya. Jadi bagaimana caranya menghilangkan takjub kepada diri sendiri? Takjub kepada Allah. Kalau kita takjub pada diri sendiri, sebaliknya menunjukkan bahwa kita tidak ada takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita anggap hebat, yang kita anggap kuat adalah diri kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan nanti, kita merasa memuji diri kita sendiri walaupun tidak minta orang lain memujinya, itu namanya takjub. Kalau sudah minta orang lain memuji kita, melihat kita, nah itu baru riya. Kalau awal itu cuma sendiri saja. Kita misalnya berpuasa Senin Kamis rajin, biasa muncul dalam jiwa kita. Kita ini memang orang saleh, saya ini orang saleh. Kenapa? Ya, walaupun ditambah alhamdulillah karena saya berpuasa Senin Kamis, tidak pernah pisah. Tapi dengan memamer kata-kata itu, kata alhamdulillah pun juga cuma diperalat untuk menyembunyikan egonya, takjubnya kepada diri sendiri. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah berhenti salat malam. Alhamdulillah sampai sekarang puasa Senin Kamis saya tidak pernah absen. Alhamdulillah sampai sekarang baca Quran saya. Itu semuanya muncul kayak gitu. Nah kata alhamdulillah biasa hanya diperalat. Sama dengan insya Allah juga. Untuk menutupi, untuk memperlihatkan egonya sebetulnya. Jadi disangkanya bahwa itu adalah dengan cara seperti itu, Allah telah membuatnya begitu. Pada sebetulnya itu adalah iblis. Karena kalau Allah, tidak mungkin semuanya kita pamerkan, tidak mungkin kita sampaikan kepada orang lain. Kita selalu harus menikmatinya sendiri dan tidak perlu orang lain mengetahui tentang amal-amal ibadah kita seperti itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz.
apa ya? Apa saya bingung atau saya ingin mendalami Ustadz ya? Ini masih konteksnya kita bicara Jamaliyah dan Jalaliyah, Jalaliyah Ustadz ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi Ustadz soal apa? Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khasyi'un. Khusyuk, khusyuk itu adalah keadaan ya Ustadz ya. Atau ada tujuan. Begitu juga dengan kata mutmainnah ini. Antara khusyuk dan mutmainnah ini apakah tujuan atau keadaan jiwa kita Ustaz? Ini saya bingung gimana Ustaz menjelaskannya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kata-kata khusyuk ini kebanyakan atau pada umumnya ditulis atau diungkapkan dalam bentuk fa'il, isim fa'il. Contohnya tadi yang dikutip Tauhidin, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi. Khashi itu adalah fa'il, isim fa'il. Ya. Dalam surat Al-Baqarah juga begitu. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun ilal khashi. Itu khashi itu adalah fa'il. Nah, yang namanya fa'il itu pelaku. Pelaku artinya orang yang sedang atau telah atau terus melakukan. Karena itu kan kalau dia sudah jadi fa'il dia keluar dari waktu. Kalau fa'il menjadi isim sudah tidak terikat dengan waktu. Bedanya isim dengan kata kerja dengan fi'il, kalau fi'il terikat dengan waktu. Ada lampau, ada sekarang, dan akan datang. Tapi begitu dia menjadi isim, dia menjadi keluar dari waktu. Ketika dia keluar dari waktu, sifat menetap. Nah, sama misalnya kata ja'alah. Ja'alah itu artinya menjadikan. Tapi begitu menjadi isim fa'il menjadi ja'ilun, berarti setiap saat Tuhan itu memilih khalifah. Jadi dunia tidak pernah kosong dari khalifah, dari kata-kata ini ja'ilun. Ya, gitu. Saya katakan ini ja'altu atau ini aja'alu, kamu gitu. Nah, itu baru. Tetapi Tuhan menggunakan isim fa'il ini ja'ilun fil ardi. Ya. Saya akan menjadikan, saya menjadi. Kalau dikatakan akan menjadikan sebetulnya tidak tepat. Kalau kita lihat terjemahnya Kementerian Agama itu kan kelihatannya tidak begitu tepat ya surat Al-Baqarah. Kita lihat dulu kita lihat dulu kaidah bahasanya ya, ayat 30 ya. Ya, jadi kita lihat sini. Ini ja'ilun, ini ja'ilun. Soalnya aku ja'ilun, pencipta. Dia benar menggunakan kata pencipta, bukan mencipta, ja'ilun ya. Tapi kalau pencipta tidak tepat juga. Kalau pencipta kan khalikun, ini ja'ilun ya. Nah, kita lihat terjemahnya di sini nih ya. Ini kata-kata ini sungguhnya aku hendak menjadikan. Itu kan ini kurang tepat bahasanya sebetulnya. Karena aku hendak, ini kan menunjukkan kata kerja yang akan. Saya akan menjadikan. Menjadikan kata kerja ini. Menjadikan itu kata kerja. Ya, kata kerja yang belum terjadi, nanti akan kan. Makanya ada hendak. Ya. Nah, sedangkan di sini sebetulnya bahasa aslinya adalah ja'ilun ini. Ya. Ja'alu dari kata ja'ala ya ja'alu. Ya, ja'ala ya ja'alu. Ja'ala madinya ya ja'alu adalah mudhari'nya, ini adalah isim fa'il, makanya dia bertanwin. Nah, sekarang karena dia telah menjadi isim fa'il, namanya isim sudah keluar dari waktu. Nah, gitu. Kalau keluar dari waktu berarti tidak terikat waktu lagi, jadi anytime. Ya. Kapan saja Tuhan akan menjadikan khalifah, cuma selalu satu. Ya. Jadi selalu bumi ini akan ada khalifahnya sampai akhir zaman. Ya. Tinggal yang kita tunggu khalifah terakhir, karena khalifah terakhir kan menunjukkan kemenangan dari seluruh agenda Tuhan. Jadi ini menggunakan kata ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi itu khalifah, menunjukkan bahwa ini adalah bukan pekerjaan yang terikat dengan waktu. Nah, hal yang sama terjadi pada khasyi'un. Khasyi'un begitu juga. Di dalam Al-Baqarah juga ini kita bisa lihat, ataukah kita lihat saja dalam surat Al-Mu'minun yang paling terkenal itu ya. Surat 23 ini. Ini khasyi'un, ini adalah matnya di sini, menunjukkan dia fa'il khasyi'un. Yang bentuknya jamak, tetapi ini dari kata khasyi ini adalah juga isim fa'il juga. Jadi ketika dia menjadi isim fa'il seperti mana Tuhan ja'ilun, berarti Tuhan itu memiliki sifat menciptakan, menjadikan terus-menerus. Ya, begitulah juga dengan ini. Jadi dengan demikian kata khusyuk itu sudah menjadi sifat di dalam jiwanya. Tidak hanya pada saat saja, salat saja. Jadi ketika dia khusyuk bukan hanya pada saat salat, tapi artinya dia diperoleh awalnya ditandai dengan salat. Tetapi di luar salat pun setiap saat, anytime, selalu khasyuk, dalam keadaan khusyuk. Seperti itu. Jadi dengan demikian khusyuk itu artinya hatinya selalu bersama dengan Allah SWT.
Makanya sudah sampai pada tingkat kada aflah, dan berarti bahwa ini sudah menjadi sifat daripada sholatnya. Dan ketika si sholat sudah menjadi tersifati dengan ini, maka benarlah hayyalah sholat, hayyalah al-fasai, hayyalah falah. Hayyalah sholat, hayyalah falah. Nah, karena sudah dikatakan di sini, kada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Syukran, Ustaz. Syukran. Chatroom, Ustaz. Afwan. Ya baik, ada di chatroom ya. Mari kita lihat dulu. Kita lihat di chatroom. Pak Burhan, bisakah ini di atas ada juga enggak ada ya? Bisakah menguraikan pengertian mutmainnah di dalam kehidupan seorang pesuluk itu? Ya, yaitu tenang. Apa itu artinya tenang? Tidak terganggu lagi keadaan di sekitarnya. Ya. Karena kita tidak bisa melihat Nabi lagi, kita tidak bisa melihat juga tidak bisa melihat para imam lagi. Karena kan tidak pernah kita melihat Imam Mahdi secara nyata, secara visual. Ya. Lalu siapa kira-kira yang kita bisa lihat mutmainnah sekarang secara visual, supaya kita bisa menjawab pertanyaannya Pak Burhan di sini. Nah, kita bisa lihat yang ada sekarang saja, ya. Kita lihat Rahbar saja, ya. Kita lihat Rahbar saja, ya. Kita lihat wajahnya Rahbar saja, ya. So, kita lihat di fotonya saja, ya, di sini di fotonya. Kita lihat di sini. Iya. Nah ini dia, kita lihat saja yang seperti di gambar-gambarnya ya. Nah, coba kita lihat Jonas Cancer bahagia wajahnya, kamu gitu. Ya. Tak kelihatan Ustaz, Afwan. Oh iya nggak kelihatan, sorry ya. Iya, belum. Tadi keluar ya dari apa namanya. Nah sekarang kita masuk lagi dulu ya. Nah ini dia, ya, ini dia. Ini ini bukan hanya kita sekali melihat seperti ini, tapi dalam kondisi perang seperti sekarang pun wajahnya selalu seperti ini, ya. Selalu seperti ini cuma sekalian, ya. Kita lihat seperti ini, coba. Dalam kondisi perang pun juga wajahnya selalu tenang, ya. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan, ya, suatu saat tiba-tiba di rumah sakit di Mashhad itu atau di suatu tempat di Mashhad atau Tehran lupa, itu tiba-tiba ada telepon dari kantor Rahbar kepada direktur rumah sakit. Direktur, kami mohon sebelumnya akan datang untuk mempersiapkan kedatangan Rahbar. Heran, dalam rangka apa Rahbar mau datang ke sini? Ya, kok tidak ada apa-apa, tiba-tiba kami datangi Rahbar. Dia katakan beliau akan datang menjemput istrinya. Ada istrinya Rahbar di sini. Coba bayangkan. Begitu sederhananya. Ya, istrinya saya tidak diperkenalkan di rumah sakit itu. Ya. Dan istrinya juga tidak pernah mendahulukan diri. Ini saya istrinya Rahbar, nggak pernah. Coba. Dia misteri, dia tetap tidak diketahui banyak orang. Ya, sampai kemudian baru Rahbar datang di sana menjemput, ditanya oleh direktur saya, kenapa mau menjemput istrinya? Memang ada istrinya, ada, sudah dirawat di sini selama 7 hari. Luar biasa, coba. Kenapa? Karena tidak mau merepotkan orang lain. Ya. Inilah seperti ini jemaah sekalian serba. Kenapa? Mencapai derajat mutmainnah. Kalau kita kan justru memanfaatkan itu untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Mumpun saya jadi pejabat kan begitu. Nah inilah dia wajahnya beliau. Ya. Selalu begini. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Kenapa? Karena selalu dalam kondisi tenang seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini beda, mohon maaf ya, beda dengan coba bayangkan dengan bayi. Jauh sekali. Ya. Ya, oleh sebab itulah inilah menurut saya, karena kita tidak bisa melihat lagi wajahnya Nabi, kita tidak bisa melihat wajahnya para imam, ya inilah bisa kita lihat sekarang, karena inilah yang tertinggi sekarang. Ya.
Kalau tangan kirinya naik itu karena gara-gara tangan kanannya itu lumpuh, kena bom dulu. Ya, jadi selalu bergerak itu kirinya. Tetapi begitulah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi kalau kita jawab tadi pertanyaannya Pak Burhan, nah itulah kurang lebih penggambaran kita tentang tentang orang yang mencapai derajat mutmainnah. Karena kita hanya bisa menunjukkan, ya seperti itulah seorang pesuluk yang mencapai derajat mutmainnah. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.